ride with the mob. Hamdulillah, check in with me and do your job. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ardian Pastio. Di video kali ini aku mau mau review motor yang aku pakai selama ini ya cuy. Jadi ini tampak depan motor yang di depan ini ada motor R15 Fitri tahun 2019. Jadi ini aku mau mau review kelebihan dan kekurangan dari motor ini ya cuy. Jadi mungkin aku akan memberitahu kekurangannya terlebih dahulu ya cuy. Jadi yang kekurangan pertama itu dari segi harga. Dari segi harga itu mungkin agak sedikit mahal ya daripada CBR sama CBR sama GSX gitu ya. Kalau sekarang mungkin harga bekasnya itu sekitar 27 atau kalau 27 atau berapa gitu ya. Dulu soalnya aku belinya itu sekitar 27 ya. Mungkin kalau tahun 2004 mungkin udah ada turun ya, sekitar 20-an kalau nggak salah. Itu 20-an itu sesuai dari spek sama perawatan sama itu ya, tahun dan plat nomor juga. Plat nomor kan juga ngaruh juga itu untuk segi harga. Karena ini aku belinya di Purwokerto, jadi platnya kan plat R gitu kan. Jadi ini dari segi harga sekitar segitu ya. Terus kekurangan yang selanjutnya itu dari rantai. Nah jadi ini rantai itu kalau R15 tuh mudah kendor ya cuy. Jadi mudah kendor. Jadi kalian kalau mau mau cek rantai itu harus sering-sering dicek gitu pas lagi habis cuci motor gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya kita nggak dibersihin gitu nanti suaranya itu semakin berisik gitu. Makin berisik kalau nggak dikasih pelumas gitu ya. Terus dari sela-selanya sini sini tuh harus benar-benar bersih gitu biar tidak gripis ke gear gitu, biar tidak cepat aus gearnya itu. Nah terus kekurangan yang selanjutnya itu ada di bagian oper gigi itu. Jadi kalau yang ini tuh nggak ada quick shiftnya gitu ya. Jadi untuk yang V4 itu udah ada sistem quick shift juga gitu kan. Jadi untuk kayak V3 ini belum ada quick shiftnya gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kalian mau pakai quick shift harus beli satu set juga itu. Jadi soket sama quick shiftnya itu. Tapi kalau di V4 itu tuh udah ada soketnya, tinggal pasang aja gitu quick shiftnya. Terus dari segi kekurangan apa lagi? Speedometer. Nah untuk tampilan speedometer tidak jauh beda sama speedometer yang V4 ya cuy. Sama aja gitu ya. Sama aja. Terus tampilannya pun sama, mungkin ada sedikit perbedaan dari fitur-fiturnya gitu kalau V4. Terus kekurangan yang selanjutnya itu ada di bagian sini, full pump bensin jadi ini kalau dari orinya tuh sering ngadat ya cuy. Kalau pas ngisi bensin itu sering macet, susah gitu. Harus benar-benar sering-sering dibersihin juga jadi pelumasnya itu. Jadi yang sering macet tuh bagian sininya nih. Nah bagian sininya nih itu harus sering-sering dibersihin. Kalau nggak dibersihin cepat macet gitu. Nah terus dari segi dari segi kekurangan cuman itu terus ada lagi kalau pakai motor itu tuh tidak bisa pakai bagasi, tidak ada tempat penyimpanan bagasi gitu. Jadi tidak ada tempat penyimpanan bagasi. Tapi kalau misalnya kalian mau bawa jas hujan atau harus benar-benar bawa tas gitu ya, jadi nggak bisa dimasukin ke bagasi. Kalau dari segi pengereman cukup ya, masih dibilang oke lah. Kalau pengereman itu cukup dibilang oke, masih nyaman gitu ya kalau dipakai. Terus kekurangan selanjutnya itu kalau untuk jarak jauh ya cuy. Jadi jarak jauh itu kekurangannya itu mudah pegel gitu, mudah capek, mudah pegel, apalagi kalau pas kondisi macet gitu ya tambah pegel. Terus ketambah lagi bawa tas ransel gitu ya, yang berat gitu, yang dari rumah biasanya kan dikasih oleh-oleh gitu kan. Wah itu tambah pegel lagi gitu. Nah terus mungkin kekurangan udah kali ya itu ya. Terus untuk kelebihannya itu
ada di tampilan ya, tampilan bodinya itu udah cukup oke gitu ya, dari depan dari depan sampai ke belakang itu udah cukup oke ya. Nah ini terus tampilannya udah oke, udah ala-ala moge gitulah, ala-ala moge. Terus dari depan juga udah ada upside down gitu ya, upside downnya itu udah dari sananya juga di. Jadi kalian kalau misalnya beli motor ini, jadi nggak usah beli upside down lagi gitu, udah terpasang dari pabriknya gitu. Terus untuk tingginya ini cukup normal ya cuy, normal karena aku ganti ini loweringnya, aku ganti lowering yang ini nih, aku ganti. Mungkin ini tambahan dari 5 cm kali ya, 5 cm lagi nih aku ganti, bukan, jadi ini bukan originalnya gitu. Nah terus untuk segi kecepatan ini performanya lebih besar daripada GSX sama ini ya, sama CBR 150R gitu ya. Ini tekanan tarikannya itu sekitar 14,9 atau nggak salah ya, di RPM 10.000. Terus kalau berapa 9 berapa gitu di RPM 8.500 gitu. Terus dari bahan bakarnya itu aku pakai Pertamax ya, jadi aku nggak pernah pakai Pertalite ya. Kalau motor-motor injeksi kayak gini yang udah saya bahas di video sebelumnya itu kan udah saya sebutkan juga ya, untuk pemilihan bahan bakar untuk motor injeksi gitu, apalagi kalau motor-motor gede kayak gini nih. Terus kelebihannya itu ya, pelek juga udah dari sananya juga nih, udah racing gitu ya, pelek udah racing. Jadi kelebihan selanjutnya itu dari R15 ini sudah mempunyai kelebihan, salah satu fitur teknologi FFI ya cuy. FFI itu Variable Valve Actuation. Teknologi ini untuk menjaga performa mesin tetap stabil dan bekerja maksimal gitu ya cuy. Jadi kalau misalnya tarikan kenceng atau RPM tinggi itu udah agak enteng gitu. Terus lantaran juga bisa torsinya terkontrol di setiap putaran mesin. Jadi torsinya itu, pistonnya itu udah, performanya tuh udah lancar gitu, jadi tidak ada kendala atau apa gitu, kecuali kalau tidak pernah servis gitu ya, mungkin agak beda tarikannya itu. Nah, kurang kelebihan yang selanjutnya tuh dari bahan bakar ya coy. Jadi bahan bakar itu cukup terbilang irit juga ya, terbilang irit. Aku pernah ngisi 50.000 dari Semarang ke Pati, itu PP masih ada sisa. Terus dari dari Semarang Purwokerto itu sekitar ya 100-an lah, 100 itu nggak bisa PP Semarang Purwokerto. Terus dari Semarang Cirebon itu sekitar full tank ya, aku ngisi itu full tank sekitar 130, itu masih bisa balik lagi ke, ya nggak balik lagi ya, jadi Semarang Cirebon. Terus dari Cirebon ke Semarang itu full tank 130 itu masih ada sisa ya, aku ngisi lagi dari Purwokerto ke Semarangnya itu aku ngisi lagi di mau masuk ke area Wonosobo. Aku masuk area Wonosobo itu diisi 50.000. Nah, jadi dari full tank dari Semarang ke Cirebon itu 130 ya full tank. Dari 2 bar 130. Terus dari Cirebon ke Purwokerto itu masih ada sisa ya, sekitar 4 bar atau 3 bar lah, 3 bar sedikit gitu. Jadi kalau ada goncangan kan langsung ke 4 gitu. Jadi aku ngisi lagi itu dari Purwokerto ke Wonosobo itu tinggal sisa 2 bar. 2 bar aku ngisi 50.000. Nah, 50.000 sampai Semarang. Nah, jadi untuk dari Semarang Cirebon 3 kota ya, Semarang Cirebon terus Purwokerto, 4 kota ding, Semarang Cirebon Purwokerto sama sama Semarang lagi itu sekitar habis bensinnya itu sekitar 180.000 ya, terbilang irit juga ya. Jadi kelebihan selanjutnya itu dari untuk bonceng ya, dan bonceng juga ada kekurangannya juga ya. Bonceng itu kalau jarak jauh tuh yang bonceng pegel juga itu, tapi kelebihannya itu kalau yang bonceng itu mungkin agak sedikit nempel gitu, dempet gitu. Kali kalau bawa cewek enak gitu kalau dibonceng, tapi ya kasihan juga pegel gitu jarak jauh. Mungkin gitu ya cuy.
Ini karena apa sih, motor habis dicuci ya tadi itu, habis dicuci terus jalannya kotor, jadi ya harus dimaklumi ya, masih kotor, menjadi kotor lagi gitu ya, gitulah. Ini motor masih bawaan standar, belum diotak-atik apapun, paling variasi doang lampu sama ini, sama tan grip. Terus bagian sini apa namanya, bagian rem ini, yang ini agak bengkong ya, karena habis sering jatuh gitu, bukan jatuh sih, sering pas standarnya kan, ini standarnya kan nggak ori gitu kan, jadi ya sering kejejekan gitu, sering ketinggian, jadi bengkong. Ini juga apa namanya, lecet, ada goresan sedikit bagian sini sama ini kena apa namanya, kena apa, gerbang gitu ya, jadi kena gerbang terus kegeser gininya. Nah ini standarnya bukan standar bawaan coy, kalau standar bawaan tuh ini apa namanya, miring banget nantinya, soalnya kan lowernya kan udah diganti gitu kan. Ini aku ganti yang lebih panjang lagi nih, mungkin yang punya KL apa CBR gitu. Nah, CBR yang tinggi yang 150 kalau nggak salah itu, karena kan loweringnya kan ganti, jadi aku ganti yang ini biar tidak terlalu miring gitu ya. Terus apalagi ya, mungkin udah kali ya, gitu aja ya kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi kalau kalian mau beli motor atau masih bingung pengen motor apa gitu ya, itu mungkin selera masing-masing ya, selera masing-masing. Jadi kalau misalnya apa, mau apa untuk perbandingan ya silahkan gitu ya, monggo gitu. Jadi kekurangan dan kelebihan L15 ini juga ya mungkin segitu sih, sedikit gitu ya. Jadi kekurangan sama kelebihan tuh lebih banyak kekurangannya sih daripada kelebihannya itu. Ya, gitu ya cuy. Oh ya, terus speedometernya juga udah LED ya, itu apa, digital. Kalau digital tuh kalau mau cuci motor itu harus hati-hati ya. Harus diusahakan sini, bagian sini jangan sampai kena air. Kalau kena air nanti konslet. Kayak videoku yang sebelumnya itu kan speedometernya kan mati kan kalau pas malam-malam itu ya, karena itu konslet. Itu konslet udah hampir berapa tahun ya, udah lama sih, dari pas aku mau foto prewedding ke Jogja itu. Nah mungkin sekitar 2 tahun lebih kalau nggak salah. Nah ininya mati, jadi hati-hati kalau pas mau nyuci motor itu ya. Mungkin gitu aja video dari aku, nggak ada yang kurang juga sih, mungkin udah disebut semua ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihan ya mohon dimaklumi ya, karena saya juga tidak terlalu paham betul sama spek motor gitu, dan aku bahas ini ya setahunya aku aja gitu. Jadi mungkin video dari aku sekian dulu, dan apa namanya, dan sekiranya kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa disebutin di kolom komentar aja ya. Jadi ya gitu aja, jadi kekurangan dan kelebihannya. See you next video, bye bye.